Oke, selain problem ekonomi tadi, investasi, reformasi birokrasi yang lambat, yang menghalang kita hajar, saya kontrol segala macam, tapi Presiden juga berkali-kali atau sangat terlihat emosional buat saya ketika bicara mengenai persatuan, ketika bicara mengenai Pancasila. Apa yang diresahkan Presiden? Apakah keresahannya itu memang faktual ada atau memang fata morgana? Kita lihat dulu komentar Presiden. Pancasila adalah rumah kita bersama. Rumah bersama kita sebagai saudara, sebangsa, setanah air. Tidak ada toleransi sedikitpun bagi yang mengganggu Pancasila. Yang mempermasalahkan Pancasila. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak mau berbineka tunggal ika. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak toleran terhadap perbedaan. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak menghargai penganut agama lain. Warga suku lain dan etnis lain. Oke, saya mau ke Bang Celi. Ini diadres betul sama Presiden. Apakah memang ada problem eksistensial yang perlu sekali diadres? Saya kan tadi bilang bahwa pidato ini kan satu kesatuan. Pasti. Setengahnya adalah rencana pembangunan beliau dari segi ekonomi, sosial, tenaga kerja. Tapi semua itu dibingkai oleh persatuan. Jiwanya persatuan ada prinsipnya yang sudah kita sepakati, baik sebagai pembukaan konstitusi maupun filosofi bersama, yaitu Pancasila. Oke. Bung Karno waktu berbicara di BPU PKI tanggal 1 Juni, hari lahirnya Pancasila tahun 45 sebelum kita merdeka, itu setiap warga negara Indonesia yang dewasa harus baca teks itu. Itu adalah teks terbaik politik dalam sejarah Indonesia tentang kenapa kita harus Pancasila. Kenapa Pancasila ini kita pegang bersama. Beliau berbicara terhadap tokoh-tokoh Islam waktu itu yang ingin memperjuangkan negara Islam. Beliau berkata bukan negara agama, tetapi negara kebangsaan, di mana kita berbeda-beda paham, tetapi kita saling merangkul sebagai saudara sebangsa. Konteks kekiniannya apa? Karena Presiden bicara begini, Bang Celi, tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila, yang mempermasalahkan Pancasila. Tidak ada orang yang tidak mau lagi berbineka tunggal ika. Berarti ada problem ketika Presiden bilang itu. Saya nggak tahu. Bukan ada problem, maksudnya begini. Ada yang mencoba. Masih ada beberapa, ya kadang-kadang orang berdiskusi bentuk negara lain, negara khilafah, negara agama. Tapi tidak begitu serius. Bukan soal serius, sampai harus tetapi yang beliau visi mengatakan politik bahwa kalau kita mau membangun ekonomi ini, mentransformasi ekonomi Indonesia, investasinya, lapangan kerjanya, pendidikannya, sumber daya manusianya. Loh, sekarang ini dengan persaingan Cina dan Amerika, ada kesempatan besar. Misalnya Apple yang membuat semua produk iPhone-nya di Cina, lagi cari-cari, saya mau pindah kemana nih kalau ada krisis di Cina atau di hubungan kedua negara. Indonesia, ini problem. Tetapi ini juga peluang. Indonesia harus bisa memanfaatkan peluang-peluang dunia. Beliau kan buka pidatonya dengan global challenges. Nah ini tapi ini sepertinya ada problem ideologis yang coba di-highlight, Bang Celi. Di rumah tangga Indonesia ini masih mempertanyakan the foundations of the nation, yaitu Pancasila, kita nggak akan bisa bersama-sama dengan penuh kreativitas perongrongan itu terlihat, ada, dirasakan oleh Presiden sehingga dia highlight betul. Bukan tidak. Buktinya demokrasi kita baik. Ini kan retorika dalam menutup kampanye, sebuah tekad bahwa kita harus membangun dalam bingkai kebersamaan. Gitu loh kira-kira. Bung Celi mengatakan sebenarnya tidak ada problem, ini retorika politik dalam retorika pidato. Anda lihat Presiden merasakan keresahan itu sehingga harus di-highlight. Iya, itu nadanya itu kalau Bung Karno dulu pidato, nadanya adalah inclusionary, memasukkan. Jokowi justru exclusionary itu. Bagaimanapun tafsirannya begitu. Bahwa dia langsung tuduh bahwa ada yang akan mengganggu, ada yang sedang mengganggu, ada yang sudah mengganggu itu. Karena itu mereka tidak akan kami tolerir itu. Siapa? Islam itu. LSM. Yang mana itu? Jadi itu kan pasti bukan Rocky. Pasti bukan Rocky. Makanya masih bisa bersuara sampai saat ini. Karena itu justru
keterangan atau pidato tentang ideologi menjadi ideologis lagi. Orang akan bertengkar lagi itu siapa yang dimaksud itu. Itu karena itu. Jadi ini problem ideologi yang dianamnesa, dirasakan, dilihat oleh presiden bahwa ada problem ini ideologi sebenarnya bukan serius. problem ideologi. Problemnya menjadi ideologis Oke. karena presiden bereaksi eksklusionari, menggusur yang lain itu. Ini karena faktanya seperti itu atau pemahaman presiden yang memang menganggap Ya, bahwa ini ideologis? tentu ada yang bisikin ke presiden bahwa ini ada bahayanya, ada si radikal ini, radikal B, radikal bebas, Faktanya Anda setuju dengan Bang Celi bahwa sebenarnya nggak ada problem itu sebenarnya. Emang nggak ada. Kan semua orang kan menganggap oke, Pancasila itu adalah rumah kita itu. Tetapi dalam pidato-pidato setahun kemarin macam-macam itu, yang keluar adalah kami Pancasila tuh. Oke. Itu kan eksklusionari kan. Hanya kami yang Pancasila. Artinya yang lain tuh harus dirumuskan sebagai radikal. Itu Apakah eksklusionary yang Anda katakan tadi itu terejawantaka dari kebijakan presiden, perilaku pemerintah, bagaimana kekuasaan berlaku? Iya, ini untuk sekarang mempertahankan ada itu? lembaga yang mengatur ideologi namanya BPIP itu. Bagaimana Anda lihat pemerintahan Jokowi 5 tahun ke belakang, 5 tahun ke depan untuk bicara mengenai ini, penguatan ideologi, memproteksi Gini Pancasila ya, kan dengan ancaman-ancaman yang Celi tadi dianalisa. terangkan tadi bahwa akan ada problem kalau ekonomi hendak dihasilkan lebih baik tuh. Gangguan hak asasi segala macam. Karena itu dia mesti dikurung dengan Pancasila. Lo ekonomi itu hanya berhasil dengan keahlian teknokratik. Buat saya, nggak ada urusan dengan ideologi, dengan Pancasila tuh. Jadi memakai Pancasila untuk mengamankan ekonomi itu bukan sekedar berlebihan, tapi diada-adakan itu. Bilang aja bahwa kami akan bikin kabinet yang cerdas sehingga orang lupa bahwa kita harus dibedakan secara ideologis. Jadi kalau ekonominya itu mercusuarnya kelihatan buat semua orang nggak akan bertengkar ideologi itu. Oke. Karena itu cari pemerintahan kabinet yang saken, yang isinya ahli itu. Itu selesai kan? Ideologi nggak. Sehingga sekat ideologi representasi dari sosiologis Gitu. itu tidak perlu. Nah kalau Ini. isi dari kabinet adalah partai, nah partai ini memang ideologi semua. Ada yang masih punya obsesi tentang piagam Jakarta, ada yang ingin supaya ekonomi jadi liberal, ada yang merasa agar supaya dikendalikan sedikit. Nah justru itu ideologis kan, itu soalnya kan. Oke. Dan itu dirawat dalam Pancasila, bukan Ya, tadi justru kata karena Anda. itu kalau mau selesaikan ekonomi, lakukan secara sangat teknokratik. Udah selesai itu. Bang Celi, kalau kita lihat dalam 2-3 tahun terakhir Presiden cukup resah, meskipun Anda katakan tidak resah, tapi kita lihat, kita tangkap, Rocky juga mengatakan cukup resah mengenai hal-hal yang bersifat ideologis. Kalau kita lihat misalnya beberapa tahun lalu salah satu ormas dibubarkan dengan Perpu misalnya karena bertentangan yang ideologis, dan ini katanya ada ancaman-ancaman yang cukup serius. Iya, Seberapa ini bisa mengganggu dan ini kalau menjadi saya sih lihat ke peran penting depannya, buat Presiden? ke depannya itu kalau ke belakang oke lah kita bisa berdiskusi banyak hal. Tetapi ke depannya memang bagi saya perlu kita terus mengingatkan tentang fondasi kebangsaan. Jangan pernah lupakan sama. Kita kalau di Amerika Serikat anak-anak sekolah pagi-pagi bernyanyi lagu kebangsaan atau semboyan-semboyan kebangsaan itu kan civic duty, civic culture. Tetapi kita harus melihat bahwa yang paling penting demi kemajuan ke depan itu kan transformasi ekonomi yang beliau katakan. Itu kan yang membuat kita maju. Nah, dalam proses ini pastilah namanya transformasi ekonomi kan membawa dilema banyak, dilema sosial, dilema hukum, dilema politik. Itulah kita akan tahan dengan akibatnya yang tidak akan menjadi merusak kalau kita dibingkai oleh yang tadi civic culture tentang apa fondasi kebangsaan kita, sehingga transformasi yang besar itu pasti tidak ada transformasi yang hanya bersifat teknokratik dalam pengertian direncanakan lewat teori ekonomi dan dieksekusi dan everything will be okay. Pasti ada dilema, pasti ada perjuangan politik. Kalau itu kan itulah demokrasi dalam pengertian dilema-dilema di dalam mengubah realitas itu diselesaikan secara terlembaga, dibicarakan. Oposisi itu salah satu komponennya, kan? Nah, yang mau beliau katakan ini visi saya. Partai-partai saya kita berjuang ke sini. Inilah gunanya kita capek dalam pemilu. Nah, silahkan 5 tahun ke depan awasin kita. Kita ingin mengubah sesuatu yang besar. Pasti akan ada dilema. Nggak ada yang sekali jadi. Nggak ada usaha. Makanya beliau kan semangatnya dari awal beliau, kalau kita lihat pidatonya, yang tidak mau ini saya kejar, saya akan ini. Itu tidak berarti beliau akan mengejar dalam pengertian harafiah begitu. Tetapi
ungkapan kesungguhan hati. Kesungguhan hati. Bahwa saya nggak punya beban lagi kok pemilu 5 tahun. Oke. I will Termasuk, do iya. whatever it takes to realize the dream.